maka apa yang tadi Mas Farid tanyakan, bagaimana orang tua yang meminta cerai itu? Ini orang tua yang salah, orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dan pemirsa ANTV dimanapun berada, jangan ikuti model orang tua yang semacam ini. Karena selain ini akan menghancurkan kehidupan putra-putrinya, juga akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan yang ada. Iya. Bu Dini, setelah Ibu Dini tahu jawaban mertua seperti itu, Bu Dini ngikutin apa kata mertua atau mencoba untuk bertahan? Saya mencoba untuk bertahan. Kenapa, boleh tahu? Karena saya kan punya 2 anak. Kebetulan waktu itu anak saya yang 1 tahun itu panas, mungkin karena saya pikiran. Jadi saya coba datengin ke perempuan itu, niatnya ingin ngomong baik-baik dengan membawa 2 anak saya yang sedang sakit ke kantornya. Tapi dengan membawa bukti-bukti SMS itu saya print gitu. Semoga ingin ngomong baik-baik. Semoga saja dia bisa tersadar gitu bahwa saya tuh udah punya anak, sedangkan saya wanita gitu, dia juga wanita gitu. Mau menyentuh hatinya lah ya, mencoba memberitahu ke dia. Ya. Tapi terus, malah suami saya malah ngebela perempuan itu. Mbak, saya mau minta tolong sama Mbak, tolong jauhi Mas Riki. Saya tahu Mbak dulu punya hubungan sama Mas Riki waktu masih sekolah. Tapi sekarang Mas Riki udah punya keluarga, Mbak. Udah punya anak sama istri. Maksud lo apa sih? Datang ke kantor, terus lo ngomong nggak jelas kayak gitu. Udah deh Mbak, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya udah punya bukti kalau Mbak punya hubungan sama suami saya. Mbak, kita sama-sama perempuan. Tolong ngerti lah Mbak. Itu urusan lo ya. Kalau gue mau sama laki lo kenapa? Kalau laki lo juga mau sama gue? Mau lo apa? Astagfirullahaladzim Mbak. Mbak, tolong jauhi Mas Riki Mbak. Awas ya kalau Mbak masih deket-deket sama Mas Riki. Maksud lo apa? Lo ngancam gue, hah? Kok kamu malah tambah marah-marah sih? Seharusnya saya yang marah, kamu yang ambil suami saya. Lo yang datang ke sini ngajakin ribut ya? Saya udah datang ke baik-baik ke sini ya, minta tolong sama kamu untuk jauhin Mas Riki. Tapi kamu malah nyolot sih. Mendingan Mbak pergi deh dari sini. Mbak bikin malu saya ya. Ini apa nih? Bikin ribut, gak malu apa dating karyawan yang lain? Kamu selalu belain dia sih? Kamu juga ngapain sih? Bikin ribut segala macam. Mas, harusnya Mas yang malu. Udah, ya. Kamu pulang. Ntar saya jelasin dulu, oke? Ayo, pulang! Ya, Ustaz, ini memang Bu Dini mungkin sudah hopeless. Ya. Dia harus mau gimana lagi, keadaan anaknya sakit. Sementara di situ suaminya justru bukan yang ngebela istrinya, tapi malah mengusir istrinya pergi. Ini kita bisa pahami dari sisi karena suaminya kena pelet tadi, Pak. Ya. Karena mungkin suaminya masih dalam pengaruh sihir, sehingga rasionalitasnya sebagai suami yang harusnya membela istri dan anaknya menjadi tumpul, menjadi ketul, dan tidak lagi Tertutup dia ya. bisa digunakan secara normal karena tertutup oleh sihir tadi. Nah, oleh karena itu ada baiknya memang dalam berkehidupan keluarga ini harus punya waktu khusus untuk kita sholat berjamaah bareng, baca zikir bareng, baca Quran bareng. Sehingga ini akan menjadi tameng, menjadi pagar dari setiap upaya jahat orang-orang yang iri atau dengki. Karena bisa jadi kita tidak melakukan kesalahan apapun, Mas Farid. Iya. Tapi kalau Mbak Dini sama suami terlihat bahagia, orang lain bisa iri dan ingin merusak. Nah, itulah peran setan yang luar biasa untuk memecahkan hubungan suami istri. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan berkeluarga kita, termasuk oleh para pemirsa ANTV dimanapun berada, agar kita punya special time yang khusus untuk kita gunakan bersama keluarga, merawat dan menjaga keluarga kita lahir dan batin. Insya Allah dengan begitu, tameng-tameng itu akan semakin memperkuat jalinan keharmonisan rumah tangga kita. Bu Dini, mertua sendiri mendukung nggak sih perselingkuhan itu? Iya, karena posisi saya sudah tidak bekerja lagi, jadi tetap setiap saya mau curhat ya tetap aja udah lepasin aja suaminya gitu, dan itu membuat saya terpukul. Oke, Bu Dini dapat bukti nggak? Mungkin barangkali jangan-jangan nggak cuma suami aja yang dipelai, mertuanya juga kena ilmu sihir nih.
mungkin nggak sempat berpikir itu nggak? Sempat anak saya juga ya suka sakit tiba-tiba, suka teriak-teriak sambil memandang ke arah tertentu, terus badannya kaku, dan ke dokter tidak ada apa-apa gitu. Dan itu Kata dokter kejadian nggak sakit apa-apa. Iya, dan itu kejadiannya itu setiap malam Jumat gitu, dan itu Kliwon. Dan tadinya saya pikir selalu berpikir positif gitu, nggak mungkin lah sampai segitunya, dan ternyata benar, bukan di anak saya saja, di saya juga gitu. Saya merasakan sakit di perut gitu. Saya pikir namanya wanita, tapi berbarengan gitu. Nah, baik lagi katanya tadi itu setelah datang, setelah diusir segala macam, artinya kan harusnya si wanita ketiga ini nih selingkuhannya tahu nih. Iya. Udah pasti tahu nih istrinya udah datang ganggu segala macam. Nah, dia mengurungkan niat untuk meneruskan atau dia malah lebih makin nyakitin lagi? Iya, makin nyakitin lagi. Dia tidak terima dengan kedatangan saya. Dia datang kebetulan entah kenapa dia tahu saya lagi ada di rumah ibu saya. Kebetulan di waktu kelahiran anak kedua saya, setelah 3 bulan ayah saya kan meninggal, jadi saya nemenin ibu saya. Nah, di sana dia datang tiba-tiba, saya juga kaget. Sendiri? Sendiri, dia bawa tukang pukul. Saya nggak tahu, dia mencoba masuk gitu, saya nggak kasih. Saya nggak kasih, tutup pintu saya, kita ngobrol di luar baik-baik. Tiba-tiba ya saya dipukulin sama tukang pukul itu, dia nggak terima. Loh, keluarga gimana ngeliat itu? Iya, ibu saya nangis dan anak-anak saya nangis. Maksud lo apa bikin malu gue di kantor? Lagian kamu makan di sini, mendingan kamu angkat kaki di rumah saya. Saya gak sudi rumah saya diinjak sama wanita murahan kayak kamu. Jaga ya mulut lo. Sini kamu perhitungan sama lo. Maksud kamu apa? Kamu bohongin saya ya? Hubungan dia, Pak. Jangan macam-macam sama bos gue. Ingat itu. Mulai sekarang kamu gak usah kerja tempat saya lagi. Pergi sana. Pergi sana. Saya Nggak masih ada tetap tetangga saat sabar. itu? Ada, cuma kan saya bilang nggak apa-apa. Ini kan urusan saya bilang udah nggak apa-apa. Saya coba untuk sabar aja. Terus ada tetangga yang bilang, udah lapor polisi aja, katanya nggak usah gitu. Saya bilang ke perempuan itu dan ke tukang pukul itu, kalau memang ada urusan sama suami saya, jangan ke saya, silakan urusin kalian berdua. Tapi dia tetap nggak terima, dia ngancam saya, suruh ngejauhin suami saya bingung. Kalau saya di mana? Saya ini kan istilahnya korban, Pak Ustadz. Memangnya saya salah deh, istilahnya saya salah ngasih password jadi Nggak istri. salah, justru sampean itu justru memperjuangkan hak yang seharusnya diperjuangkan Mas Farid. Apa yang dilakukan oleh Mbak Dini sudah benar. Hanya Mbak Dini kita sayangkan saat terjadi pemukulan itu kenapa tidak lapor polisi? Karena tidak boleh orang main hakim Saya sendiri. cuma pengen tunjukin aja ke perempuan itu gitu, bahwa saya masih tetap angkat derajat suami saya gitu. Pak Ustadz, ke tetangga-tetangga saya, bahwa bukan suami saya yang salah tapi perempuan ini. Iya, gitu. iya. Maka justru dengan kasus pemukulan itu bukan soal selingkuhnya yang diangkat, tapi pemukulannya terhadap Mbak Dini ini yang apalagi tidak diperbolehkan. Apalagi dilakukan di kediamannya. Di kediamannya. Ini kan sudah penyerangan, berat, Mas. iya betul. Penganiayaan kalau pasal KUHP-nya itu. Gini, Bu Dini.